Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini, saya Wan Forsidangga, mahasiswa kependetaan tingkat 4 di Universitas Advent Indonesia, akan mempresentasikan skripsi akhir saya yang berjudul Analisis Filosofi Iman yang Memindahkan Gunung di Gereja Masih Advent Hari ke-7, Jemaat Tani Mulia Konferensi Jawa Barat, berdasarkan Matius 17 ayat 20. Sebagai identifikasi masalahnya ada 5. Yang pertama, apa makna kata sesungguhnya dari iman sebiji sawi dalam Matius 17 ayat 20. Yang kedua, apa makna kata dari iman yang dapat memindahkan gunung dalam Matius 17 ayat 20. Yang ketiga, bagaimana seharusnya iman orang Kristen yang diperlukan agar seseorang dapat merasakan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Yang keempat, apa makna kata iman yang dapat memindahkan gunung di dalam gereja Masih Advent Hari ke-7? Yang kelima, apa pandangan anggota gereja Masih Advent Hari ke-7 Tani Mulia? Memiliki tingkat pemahaman makna kata iman sebiji sawi dalam Matius 17 ayat 20 adalah sedang. Yang ketiga, bahwa anggota jemaat Tani Mulia dalam pandangan mereka tentang Matius 17 ayat 20 adalah sedang. Di bab 3, penulis berdasarkan temuan dari riset perpustakaan didapati ada 20 pertanyaan kuesioner yang diuji coba di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Kanan Pondok Mas terhadap 30 anggota jemaat. Dalam pertanyaan dari P1 sampai P20 didapat hasilnya adalah valid. Sekarang di bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Di bab 4 ada 3 yang saya dapat hasil pengkajian teori. Yang pertama, makna kata iman dalam Matius 17 ayat 20. Yang kedua, makna kata iman sebesar biji sawi. Yang ketiga, makna kata memindahkan gunung. Tetapi saya akan langsung kepada hasil data pengkajian lapangan karena sudah tersedia di dalam slide dan juga PDF skripsi. Langsung masuk ke dalam analisis hasil pengkajian lapangan. Di dalam 20 butir pertanyaan tersebut dibagi menjadi 3 bagian utama atau 3 indikator. Yang pertama, memahami kata yang memindahkan gunung di dalam jemaat di dalam Matius 17 ayat 20. Yang kedua, memahami kata iman sebiji sawi dalam Matius 17 ayat 20. Yang ketiga, pandangan anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7 Tani Mulia tentang Matius 17 ayat 20. Indikator yang pertama, berdasarkan data yang telah didapat, penulis mendapat bahwa responden yang memiliki pemahaman baik terhadap pengertian dari makna kata iman yang memindahkan gunung di dalam Matius 17 ayat 20 dengan jumlah rata-rata pemahaman mereka adalah 4.40, yaitu dengan interpretasi setuju. Dan penulis menyimpulkan bahwa pemahaman Jemaat Tani Mulia Konferensi Jawa Barat Bandung adalah baik. Di indikator yang kedua adalah memahami kata iman sebiji sawi dalam Matius 17 ayat 20. Berdasarkan data yang telah didapatkan, penulis mendapat bahwa responden yang memiliki pandangan memahami kata iman sebiji sawi dalam Matius 17 ayat 20 rata-rata pemahamannya adalah baik. Terbukti angka keseluruhan angka mean dari pertanyaan P8 sampai P13 senilai 3.78 dan kesimpulan penulis terhadap data tersebut adalah bahwa anggota jemaat memahami dengan baik. Kemudian di tabel di atas menampilkan hasil responden
anggota jemaat, soal pandangan anggota jemaat Gereja Masih Advent Hari Ketujuh Mulia tentang Matius 17 ayat 20, didapatkan penulis mendapat bahwa responden sebagian besar setuju dengan pandangan anggota Gereja Masih Advent Hari Ketujuh Mulia tentang Matius 17 ayat 20. Terbukti dari angka MEAN dari pertanyaan P14 sampai P20 senilai 4.10. Dan kesimpulan penulis terhadap data tersebut adalah bahwa anggota jemaat setuju dalam pandangan Gereja Masih Advent Hari Ketujuh tentang Matius 17 ayat 20. Dan data ini semua saya ambil dari Jemaat Tani Mulia Konferensi Jawa Barat Bandung dengan hasil kepada 45 orang anggota jemaat. Rangkuman hasil penelitian. Adapun yang menjadi rangkuman dari kesimpulan lapangan penulis skripsi ini ada sebagai berikut. Makna kata iman yang memindahkan gunung dalam Matius 17 ayat 20. Dalam pertanyaan P1 sampai P7, bagian ini para responden memiliki pemahaman yang baik dengan jumlah MEAN 4.40 dan hasilnya adalah setuju. Yang kedua, memahami kata iman sebisa sawi dalam Matius 17 ayat 20. Dalam pertanyaan P8 sampai P13, juga para responden memberikan tanggapan yang bagus. Dengan adanya mereka memahami pertanyaan dengan jumlah MEAN 3.78 dalam kesimpulannya setuju. Yang ketiga, pandangan anggota Gereja Masih Advent Hari Ketujuh Tani Mulia tentang Matius 17 ayat 20 dalam pertanyaan P14 sampai P20 adalah dengan MEAN 4.10 dan hasilnya adalah setuju. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa pemahaman bagi responden adalah baik. Sekarang bab 5, kesimpulan dan saran. Pada bab 5, penulis menampilkan jawaban dari setiap identifikasi masalah yang terdapat di bab 1. Kemudian diikuti dengan saran-saran dari setiap topik yang memiliki masalah agar dapat menambah wawasan baik kepada penulis, pembaca khususnya bagi jemaat Tani Mulia Konferensi Jawa Barat. Sederhananya, bab ini terbagi kepada bagian utama yaitu kesimpulan teori, kesimpulan lapangan, dan saran. Sekarang masuk kepada kesimpulan teori. Kesimpulan teori terbagi atas dua. Yang pertama, iman yang memindahkan gunung, dan yang kedua, makna kata biji sesawi. Yang pertama, makna kata memindahkan gunung. Memindahkan gunung adalah sosok pembicaraan Yahudi yang menggambarkan penyelesaian masalah, atau gunung dipandang sebagai satu penghalang yang besar. Biji sesawi biasanya digunakan untuk melambangkan kuantitas yang kecil. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tidak ada yang mustahil jika percaya kepadanya. Ekspresi dari sanggup memindahkan gunung adalah ekspresi umum dari khotbah zaman itu yang melambangkan kemampuan memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, iman sebesar biji sesawi. Pada dasarnya, iman seperti biji sesawi adalah jenis dari percaya kepada Allah yang dalam keadaan tidak cepat menyerah dalam tekanan saat usaha yang dilakukan tidak mendapat hasil yang cepat. Iman sejati menurut pengertian Kristus selalu melibatkan penyerahan kepada kehendak Allah. Dia berkata bahwa sumber maupun objek dari iman yang asli, meskipun yang lemah seperti biji sawi, adalah Tuhan. Iman sebiji sawi adalah iman yang teguh. Ia akan terus bertumbuh dan menjadi produktif karena tidak pernah menyerah. Itu adalah jenis iman yang dilatih. Seperti seorang yang mengganggu tetangganya terus-menerus mengetuk pintu rumah tetangganya di tengah malam sampai dia mendapat respon. Lalu Yesus berkata, walaupun dia tidak bangun dan memberikan apapun karena dia adalah temannya, tetapi karena keteguhan dia akan bangun dan memberikan berapapun yang dibutuhkan. Kesimpulan lapangan. Dari pertanyaan P1 sampai P7 berdasarkan data yang didapatkan, penulis mendapati bahwa hasil responden memiliki pemahaman kurang baik di mana rata-rata responden jawabannya ada setuju. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa pemahaman Jemaat Tani Mulia Konferensi Jawa Barat Bandung tentang pengertian iman yang memindahkan gunung dalam Matius 17 ayat 20 adalah baik. Terbukti angka keseluruhan dari pertanyaan P1 sampai P7 senilai 4.40 yang dengan interpretasi setuju atau baik. Dalam pertanyaan P8 sampai P12
tentang memahami kata iman sebisa sawi dalam Matius 17 ayat 20, berdasarkan data yang didapat, penulis mendapati bahwa respon yang dimiliki adalah rata-rata pemahaman mereka adalah baik. Terbukti angka keseluruhan dari pertanyaan P8 sampai 13 adalah 3.78, dengan kesimpulan terhadap data tersebut adalah bahwa anggota jemaat memahami dengan baik. Pertanyaan P13 sampai P18, penulis mendapati bahwa responden sebagian besar cukup memahami dengan baik akan pandangan anggota tentang Matius 17 ayat 20. Terbukti angka keseluruhan MEAN dari P14 sampai P20 adalah 4.10. Maka didapati bahwa anggota jemaat setuju dengan pandangan Gereja Masih Advent hari ke-7 tentang Matius 17 ayat 20 saran. Dengan menemukan hasil dari yang didapat anggota jemaat dari jawaban rata-rata, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, memahami kata iman yang memindahkan gunung, harus pembaca lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca referensi-referensi tentang iman dan arti gunung dalam Matius 17 ayat 20. Kemudian didampingi dengan doa yang sungguh-sungguh dan mempelajari Alkitab sebagai firman Tuhan sebagai informasi. Selain itu, anggota harus berani bertanya kepada gembala yang dianggap bisa dan juga orang-orang yang dianggap bisa tentang maksud tersebut, dan berdoa memohon bantuan Roh Kudus dalam mempelajari firman Tuhan. Yang berikutnya, pendeta juga selaku pemimpin gereja harus aktif memberikan pelajaran-pelajaran yang dianggap belum dimengerti oleh anggota jemaat seperti makna kata iman sebisa sawi dalam Matius 17 ayat 20. Hal ini dapat disampaikan melalui kegiatan ibadah yang dibuat oleh jemaat selain kegiatan rutin setiap minggu. Kemudian, pandangan anggota jemaat Tani Mulia tentang Matius 17 ayat 20 adalah baik. Tetapi ada beberapa hal penulis yang ingin sampaikan sehubungan dengan hal tersebut. Penulis sebagai pemimpin memberikan pemahaman melalui seminar tentang pentingnya iman dan kehidupan umat Tuhan, sehingga anggota jemaat semakin mengerti tentang Matius 17 ayat 20. Selain itu juga, anggota jemaat harus banyak berinteraksi dengan anggota jemaat yang lain, karena dengan bersosialisasi dengan anggota, maka akan banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Inilah presentasi saya tentang bagaimana analisis filosofi iman yang memindahkan gunung dalam Matius 17 ayat 20. Biarlah kiranya melalui skripsi yang saya buat ini, para pembaca dapat semakin mengerti apa itu arti kata iman, iman yang memindahkan gunung, iman sebisa sawi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekian dan terima kasih.